Bersadari 10 miliar rupiah, target PAD parkir hingga Juli baru terrealisasi sebesar 3,5 miliar rupiah. Kabaki Sumatera Selatan menilai adanya kebocoran PAD ini disebabkan banyaknya parkir liar sehingga penyerapan retribusi dari sektor parkir belum optimal. Hingga pertengahan tahun 2025, penyerapan retribusi parkir di Kota Palembang dinilai masih jauh dari optimal. Dari target PAD sebesar 10 miliar rupiah, baru sekitar 3,5 miliar rupiah yang berhasil dikumpulkan oleh pemerintah kota. Kendati demikian, arus lalu lintas di Deputi Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Sumatera Selatan, Ferry Kurniawan menyebut, jika masih jauhnya serapan retribusi parkir merupakan kebocoran PAD yang disebabkan banyaknya parkir liar di Kota Palembang dan kurangnya pengawasan. Pemerintah Kota Palembang untuk segera meningkatkan pengawasan serta mengoptimalkan pengelolaan parkir, khususnya di kawasan pusat perbelanjaan dan pasar tradisional yang dinilai memiliki potensi retribusi yang besar. Artinya pengawasannya seperti apa? Bahwa titik parkir ini harusnya diatur. Oh, yang ini berapa targetnya? Daerah ini berapa targetnya? Yang terjadi global. Kita tidak tahu yang mana yang besar, yang mana kecil. Sementara mal-mal dan tempat-tempat hiburan itu mereka pakai target waktu di mana parkirnya itu berjangka 1 jam berapa. Itu kan besar. Tapi tidak pernah disebutkan itu dalam PAD. Mungkin selain itu mungkin masalah parkir liar juga menjadi salah satu penyebabnya, Pak ya? Ya, karena apa kalau kita melihat kendaraan yang parkir saat ini, kadang-kadang lokasi parkir saja tidak cukup. Artinya sangat banyak potensi parkir yang lost, yang hilang. Penyempitan jalan dan menimbulkan kemacetan. Sementara itu, Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional Dinas Perhubungan Kota Palembang, Aka Julianza, mengatakan, terdapat sekitar 20 titik parkir liar di Kota Palembang, terutama di Jalan Arifai dan Merdeka yang menjadi tempat larangan parkir. Parkir liar jadi salah satu penyebab kebocoran PAD, namun tidak terlalu signifikan dibandingkan karena unit usaha yang tutup. Untuk berdampak pada kebocoran sih tidak signifikan, karena untuk kebocoran itu terutama ada di titik parkir yang memang terdata di PAD, itu unit usahanya tutup. Nah, yang tutup ini kan mengurangi jadi jumlah PAD yang masuk ke dalam kas daerah. Ini misalnya ada toko seperti toko listrik itu tutup. Kan kemarin kan memang terdata ada termasuk PAD tutup. Nah, tutup itu jadi mengurangi PAD tadi. Jadi untuk pendapat PAD Kota Palembang itu berkurang. Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Kota Palembang, dari target PAD tahun 2024 sebesar 7,5 miliar rupiah. Serapan retribusi parkir yang terrealisasi hanya sebesar 6 miliar rupiah. Sementara terhitung dari Januari hingga Juli 2025, dari target sebesar 10 miliar rupiah, serapan retribusi parkir yang terrealisasi hanya sebesar 3,5 miliar rupiah. Ilham Wahyudi, PAL TV.